tadi baru berdiskusi dengan Pak Nugroho. Beliau sangat terkesan apabila kita lebih banyak untuk kali ini lebih banyak berdiskusi perihal kegiatan-kegiatan kita, pelayanan pastoral kita di lapangan. Karena dari sanalah kita akan menemukan nanti apa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dengan kata lain bahwa pelayanan kita bukan pelayanan yang absurd, abstrak, tetapi konkret. Berawal dari bawah, berawal dari penderitaan tanda petik itu umat kita. Dari sanalah kita akan menemukan bagaimana sebenarnya keluhan, derita, keinginan umat kita. Dan sejauh mana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Apakah kita mampu menyelesaikannya secara pribadi sendiri atau melibatkan para hierarki gereja, para pastor atau siapa saja yang profesional di dalamnya. Nah, selanjutnya nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Nugroho untuk melanjutkan diskusi kita berkaitan dengan konseling pastoral. Waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya pada silakan. Terima kasih Pak Rosi. Yang pertama tadi, bagian pertama satu lembar satu itu bagian tentang prinsip. Yang kedua ini tentang metode. Metodenya sudah saya ceritakan tadi, yang disebut dengan refleksi moral. Yang kemudian sebetulnya kalau kita sudah lihat tadi pengalaman nenek tadi itu, ya itulah secara biblis itu yang dikerjakan Yesus. Yesus juga selalu bertanya, dari pertanyaan itu kemudian digarisbawahi, lalu kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang digarisbawahi itu kemudian ditingkatkan, melampaui kemanusiaan, kebiasaan, melampaui persoalan-persoalan dunia dibawa kepada keilahian. Nah, inilah juga yang kita kerjakan, usulan saya yang bisa kita kerjakan dan langsung bisa diterapkan. Metode katakanlah pendekatan dan itu bisa macam-macam, tetapi kalau kita prinsipnya tadi sudah, lalu kemudian langkah-langkahnya apa saja, nah ini. Yang pertama tentu saja, apa dasar yang digunakan untuk praktek pastoral? Selalu mulai dari kita. Apa sih yang menjadi dasar hidup kita? Setiap orang bisa beda. Tetapi kalau kita tidak secara sadar menggarisbawahi, dari saya yang utama, misalnya HP saya ini setiap pagi, mungkin Bu Kartini juga nengok, setiap hari memfoto kopi saya share, selamat pagi, semangat pagi. Udah aja. Di dalam ini, segelas kopi ini mulai dari ujung bumi, entah ini di Amerika, entah di manapun, di Thailand, di Filipina, di Menukung, di Serawai, di Sintang, di Anjungan, di Nyarongkok, di Sanggau, ketemu dengan siapa saja, saya pintu masuknya kopi karena saya memang suka kopi misalnya. Nah, ibu bapak sekalian punya pintu yang masing-masing. Namun ini menjadi dasar bagi kita, fondasi yang bisa membuat kita melangkah ke berikutnya menjadi bersaudara. Misalnya gitu. Kalau kita sadar bahwa cara kita bereaksi itu unik, seperti nenek tadi itu, lalu kemudian kita mau belajar menjadi bijak, maka kita juga menggunakan istilahnya kalau di dalam ini itu teknik bertanya itu bukan untuk apa-apa, tetapi ingin bersama-sama belajar. Mana yang apa dari mana? Dari Melawi mana? Dari Melawi mana? Pinohnya mana? Jalan apa? Biasanya saya ke tempatnya Bang Charles.
Jauh nggak dari situ? Jauh. Jauh. 10 menit lah. Bolehkah kapan-kapan saya mampir ke situ? Sangat boleh. Punya ladang nggak? Tidak semua ladang Tuhannya. Wah. Mulai dari kegembiraan apa yang bisa lihat. Besok saya mau ke Malawi, kita bisa ketemu ya di tempatnya Amin, bisa nggak? Misalnya apa yang bisa kita kerjakan? Saya tadi bertemu dengan ngobrol tentang satu kawan nama saya namanya Thomas di Malawi. Thomas itu kawan saya yang sekolah ketika kuliah di sini. Dari dasar hidup kita, kemudian kita berani melangkah untuk membantu hidup di sekitar kita. Kalau kita musuhnya adalah apa? Isolasi. Maksudnya isolasi itu apa? Kita nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Ini mati kita. Next, terus Bang. Konseling itu diawali dengan bertanya kepada dia. Terus ini teori yang saya stop. Mana yang paling penting dari hidup kita? Misalnya keluarga, misalnya kesehatan, misalnya Tuhan. Setiap orang beda. Misalnya cuan. Ya, bapak saya Chinese. Ya, saya tidak ingin bapak saya Chinese, tapi ternyata bapak saya Chinese. Maka ketika saya kecil saya tanya, Pak, kita ini Cina apa Jawa? Gak penting, bapak saya bilang begitu. Yang penting makan nasi. Gak penting, yang penting makan sego. Yang penting makan nasi. Dari situ kemudian bagi bapak saya, yang utama itu orang bekerja. Yang utama tidak hanya bekerja, tetapi mencukupi kehidupannya mandiri, kemandirian. Maka saya juga mengajari mahasiswa Katolik Keuskupan Agung Pontianak ini untuk mandiri. Jualan kaos, gambar kaos itu 1000 kaos, masuk bersih 38 juta, kasnya masuk. Mahasiswa tidak hanya bikin acara bawa proposal kemana-mana, tetapi juga kontribusi 20.000, 4.500 kali 2 berapa? 90 juta bersih. Rumah raja kemarin kami kekurangan 39 juta meminta orang kursi 10 juta, ada orang yang memberi 5 juta, ada juga kemudian kekurangan 28. Jam 11 malam saya tunjukkan, jam 11 malam saya tunjukkan. Ayo, kira-kira siapa yang mau saya hubungi? Siapa? Bener? Ya. Saya teks ketik Monsignor Agus. 2 detik kemudian Monsignor Agus itu typing, bales, saya mau detailnya. Lalu kemudian saya oke, besok minta pada bendahara. Jam 11 malam. Mereka tahu sendiri. Setelah cari duit kemana-mana, Bapak Ibu, Buddha, kita berangkat dari kita dulu. Apa yang menjadi fondasi kita dulu? Mana yang paling signifikan dalam hidup kita? Hidupi itu dulu. Lalu kemudian kita melangkah dengan membantu sekitar kita dengan apa yang bagi kita paling penting. Misalnya keluarga, misalnya entrepreneur, misalnya apa. Setiap orang punya sense sendiri. Pintu masuknya di situ. Nah, seringkali kita gagal. Gagalnya apa? Kita nggak ngapa-ngapain karena kita tidak menggali dari diri kita sendiri. Paulus itu tukang kemah, pembuat tenda, dia bikin tenda. Petrus itu nelayan, cari ikan. Lukas itu, ya dia pelukis. Markus juga pelukis. Lukas itu juga tukang pajak, finance, keuangan, investasi. Di mana-mana dia nyari mana yang bisa dibantu. Dan betul, Yohanes itu orang paling larinya paling cepat.
Maka dia menelusuri jejaknya Paulus bersama dengan Maria, kisahnya itu ada kalau di dalam apokrif itu. Lalu Maria menjadi kekuatan gereja bersama-sama dengan Yohanes. Maka di Turki itu ada gereja tempat Bunda Maria meninggal. Di Turki. Di situ kemudian ada peninggalannya Yohanes. Kami yakin aja, kami Romo CM punya paroki di situ. Sepanjang ini sampai dengan Roma itu semua jejak peradaban masing-masing rasul selalu ditemukan di pinggir kali apa itu Petrus pernah siaran lalu di pasar selalu ada Paulus. Petrus itu di mana, di pantai atau di kali, Paulus selalu di pasar, Yohanes selalu di pinggir kota dengan Maria bikin roti. Kami mikirkan begitu. Jadi sedikit kemudian, nah ibu bapak, bruder, saya guru. Apa yang saya bisa kerjakan? Setiap hari saya bertemu dengan murid. Maka apapun yang hari ini saya ceritakan pada murid saya, persis seperti ini. Nah, inilah yang diamplifikasi menjadi signifikan. Hidup kita itu menjadi penting bagi kita. Tidak sekedar menyampaikan pelajaran misalnya gitu. Nah, inilah alat sarana ya, yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita dalam hidup. Next, bisa dinaikkan sedikit panggil. Stop. Maka tugas pertama kita siapapun itu, kemudian kita bertanya, apa ya yang paling penting hari ini yang saya hidupi bersama dengan tadi, apa yang paling penting dalam menjadi tujuan hidup saya. Kalau tujuan hidup saya adalah menggembirakan keluarga saya, ya bagaimana hari ini saya bisa memberikan inspirasi lewat kisah yang bisa membuat keluarga saya juga terinspirasi, yang orang yang saya temui terinspirasi. Saya akhir-akhir ini jarang telepon ibu saya. Karena apa? Ibu saya ini sedang excited, sedang senang-senangnya itu belanja GoFood, belikan tetangga, belikan, dia sedang senang-senangnya. Ibu saya usianya 74 tahun, pakai Gojek itu, saya ini tambahkan seminggu kok 200.000. Saya tanya, ini berikan sayur itu ke sana, ini berikan sayur ke sini. Tapi yang mau gimana lagi? Dia menemukan kebahagiaan ketika membagi itu. Saya tanya langsung, gimana? Sudah habis? Kalau dia telepon, dia akan langsung telepon. Gopenya habis. Oh iya, nanti kirim lagi ya. Saya tidak pernah kirim banyak, 100, 200. Dan dia langsung habis. 2 minggu, 3 minggu. Aku ke Surabaya, aku mau ke Jogja, aku mau ke Solo. Ya, umur 74 tahun, ngajari kawan-kawannya nge-grab sendiri. Ngajari kawan-kawannya tentu saja ada yang di atas dia, ada yang di bawah dia. Ada usia 65, yang nggak bisa sama sekali, nggak apa-apa kok, nggak meletus, nggak meletus ini ditekan, nggak apa-apa. Paling salah dimarahin Gojeknya. Inilah yang disebut dengan inovasi hidup ketika kita berani menyemangati dengan apapun yang kita kerjakan. Next. Tetapi ya mungkin kita harus mengenali diri dulu. Terus metode ini memang sangat, kalau di dalam istilahnya itu, metode ini bisa menjadi konstruktif ya, membangun kalau refleksi kita itu semakin dalam. Tentu kita akan melatih gimana ya caranya supaya kita semakin kenalan dengan banyak orang, kenalan dengan diri. Bagaimana ya supaya kita bisa melayani lebih baik. Kapan-kapan kita bikin sinergi aja mahasiswa Simpang dengan mahasiswa Banyuwangi. Pojokan di situ cuma 2 menit.
saya itu inspirasi yang akan saya kerjakan sungguh-sungguh. Kapan lalu saya ketemu dengan satu dosen Universitas Kapuas itu, Bu Justin, saya lupa. Ini akan kami kerjakan. Nah, terus stop. Banyak pemimpin umat saat ini ragu untuk membuat penilaian moral sama sekali karena takut menyinggung perasaan, menyakiti perasaan seseorang, atau takut dianggap menghakimi. No, kita harus setting moral. Saya mengatakan pada seorang, Pak Rosina, saya mengatakan pada Polda ini, nggak bisa begitu Pak. Ini namanya kita dipalak, misalnya, nggak bisa. Yang malah juga orang Katolik sendiri, nggak boleh. Loh, kami biasanya dikasih. Loh, saya biasanya saya nggak pernah ngasih orang. Ya nggak bisa begitu, ini mahasiswa. Mahasiswa akhirnya tahu keburukan kalian, bukan saya yang menceritakan. Dan mahasiswa pintar, direkam semuanya. Didengarkan pada saya, ini romo kami biasa. Ini romo kami biasa. Ada kan? Mereka sendiri membuat penilaian itu. Dan saya katakan kepada mereka, salah satu kita saya panggil. Nih, dengarkan sendiri. Wah, kalau gini ya memalukan romo. Yang memalukan. Gak boleh. Nah, setting ini harus kita kerjakan supaya apa? Supaya kita semua belajar. Bukan berarti kemudian tidak, tetapi kemudian bagaimana ya memperbaikinya, bagaimana ya relasi ini kemudian menjadi ditingkatkan. Nah, di titik inilah terjadi konseling, titik pertemuan untuk memperbaiki kehidupan konseling. Ada anak, dia lulus teknik kimia, lalu kemudian split, lalu kemudian dipulangkan oleh orang tuanya. Saya ketemu dia di dalam gereja, kayak marah gitu. Nah, ini perempuan sih. Kok saya baru ketemu ya? Dia saya, ya saya biasa di sini. Oh ya, sudah makan? Belum. Kalau mau ngajak saya makan ya, ayo makan Mas Soal. Sepanjang jalan di antara jangkar, sepanjang makan dia bercerita. Jam 7:30 sampai jam 12 siang. Sesi persis kayak gini. Terus lalu kemudian ketika sudah makan, sudah selesai, enak, gimana? Saya mau pulang. Dia bercerita pada mama papanya tentang ini tentang mobil dengan saya. Mama papanya datang ke pastoran. Mau ketemu anak saya sudah 3 hari nyari dia. Nggak tahu Bu, tadi di gereja bisa. Apakah itu betul? Ya tidak. Nah, ibu bapak kita bisa mengalami seperti itu kalau kita mau terbuka. Kalau kita nggak mau terbuka, ya banyak kemudian kan perlu keberanian untuk mengatakan, kamu dari mana? Bawa tas gede. Kamu tadi itu dari mana? Oh, jalan-jalan Pak. Jalan-jalan kemana? Oh, kemana-mana. Loh, pakai uang siapa? Nanti kalau udah habis besok saya bisa balik rumah. Rumahmu mana? Tapi kamu bisa pulang dong? Bisa. Tidak. Lalu kemudian pelan-pelan dia kalau kebingungan pasti mencari romo gereja. Romo puji saya. Ini pasien tambah lagi kayaknya. Pasiennya datang sendiri, dia nggak cari. Ibu bapak, semakin kita mengakar, semakin kemudian kita tahu bahwa ini yang dibutuhkan gereja dari kita. Ini sikap yang sungguh-sungguh proaktif kita lakukan.
Bukan hanya sekedar ini pekerjaan, ini bukan, tidak, tetapi inilah hidup satu-satunya yang perlu kita cintai. Next. Nah, maka kehidupan yang baik itu menjadi istilah saya harus disadari dan menjadi akar kita. Mana sih yang betul-betul membahagiakanku? Langkah kemana sih yang membuat saya betul-betul merasakan kepenuhan sebagai manusia? Maka saya mengatakan pada yang misalnya mengambil jalan lain, tidak menjadi romo, tidak menjadi praktek lagi, ya biar mereka mengambil jalan yang benar. Tidak usah dihakimi gagal, tidak ada hidup yang gagal. Kita ini hidup satu-satunya hidup kita, nggak perlu harus. Ada satu kawan saya, suster, kemudian dia berjilbab. Saya cuma melihat begini, suster Marini, kok ngerti? Padahal di pasar di Batu Licin. Ayo makan di sini dulu. Karena ini dulu suster saya waktu kecil, lalu kemudian satu kelas bersama kan. Bapak dulu saya menikah dengan Pak Haji, ketemu di pasar, makan bareng, makan dapat, cerita bagaimana kekecewaannya, bagaimana ayo kita tukar HP, nanti kalau pas kesini saya makan. Inilah visi kehidupan yang juga melibatkan bagaimana kita menghidupi hidup kita dengan bahagia. Nah, ini juga kemudian permeate istilahnya. Kalau kita menghidupi kebahagiaan itu, orang yang memerlukan bantuan kita itu akan nampak muncul itu saja. Lalu hati kita tinggalkan apa ini yang saya bisa lakukan. Ketika saya ngobrol dengan Romo Pras, berbagi keprihatinan tentang katekisme di lingkungan Keuskupan Pontianak, khususnya dikenal Pontianak, saya belum tahu bahwa Romo Pras itu mengajar di Stakat. Saya kenal Romo Pras ketika Romo Pras itu masih SPJ. Ya. Lalu kemudian kami cerita-cerita bahwa saya baru saja ketemu dengan adiknya. Ini lalu, dia di mana? Saya di Petrek guru-guru. Cerita berbagi. Batu Stakat ya. Ya, apa yang bisa saya bantu? Nah, hidup kita menjadi berkat sejauh kita mau mensyukuri, sejauh kita juga menghidupi hidup itu. Nah, ini menjadi berkat. Terus